Dibanjiri cahaya lampu hingga tak pernah lepas dari sorot kamera adalah makanan sehari-hari Kevin Julio. Tapi bagaimana ia mengisi waktu di sela-sela syuting sinetron yang ia jalani hampir di setiap harinya? Bermain games hingga mengotak-atik sejumlah gadget yang tak pernah lupa ia bawa adalah jurus jitu mengusir kebosanan menjalankan rutinitas yang hampir sama di setiap harinya. Tapi benarkah niat untuk mengisi waktu luang justru membawa Kevin hingga ketagihan bermain gadget? Benarkah demi memuaskan hasratnya, Kevin rela memburu barang impian meski harganya terbilang mahal? Yang pertama pastinya gue langsung ke HP dulu. Browsing apalah yang gue emang pengen cari, terus pad Instagram, Twitter, gue balas-balasin mention nada di Twitter, terus lainan, udah sih itu yang pertama. Yang kedua, gue selalu ngejam bareng sama anak-anak sini, bareng sama anak-anak ganteng-ganteng Serigala. Makanya sampai dibilang ada yang trio codot itu. Ya itu gue sempet ngejam bareng sama Ricky Cuaca sama Ali juga. Kalau yang dulu sih gue masih sempet ganti-ganti terus emang gitu loh. Cuman kalau untuk sekarang ini cukup lah satu gitu loh menurut gue. Tapi kalau misalnya emang ada yang baru lagi yang menurut gue suka sih. Tapi enggak yang emang misalnya gue baru tahun ini beli gadget ini terus tiba-tiba tahun depan udah ada yang baru lagi. Jika jurus ini ia rasa tak ampuh, maka ada cara lainnya bagi aktor kelahiran Jakarta 28 Juli 1993 itu mengisi waktu luang menunggu giliran syuting. Di dalam mobil yang sudah seperti rumah kedua baginya, Kevin Julio menyimpan sejumlah peralatan lainnya yang bisa menghibur ketika kebosanan itu tak terelakkan. Dan handphone kesayangan adalah salah satu yang tak pernah lupa ia bawa kemanapun ia pergi. Lalu mengapa alat sangat berarti bagi Kevin Julio? Adakah nilai sejarah di balik fungsinya sendiri? Bisa dari sini, tapi gue lebih sering main game sih kalau dari sini ya. Browsing juga gue ngelihat movie-movie yang baru di luar, kayak gitu-gitu yang browsing terus sekalian barang-barang yang lain ya. Apa itu? Ini headphone sih. Ini yang selalu gue bawa. Ini punya gue. Ini kalau misalnya mau dengerin musik sendiri, kalau emang lagi nggak ada temen di lokasi, lagi nggak ada temen, maksudnya kalau lagi pengen dengerin musik sendiri gitu yang lagi di mobil gitu atau di ruang kostum, pakai ini. Hal-hal sederhana yang bisa dilakukan Kevin Julio memang bukan semata sebagai pengusir kebosanannya. Inilah wujud kecintaan Kevin terhadap sejumlah barang yang selalu menemaninya. Lalu bagaimana dengan kebiasaan yang jauh dari sekedar permainan atau keisengan mengisi waktu luang? Maka disinilah sisi lain dari Kevin Julio tergambar. Jika selama ini ia hanya dikenal lewat sejumlah peran di layar kaca, siapa sangka ia terlebih dulu menggilai dunia musik daripada seni peran. Sejak kecil ia telah diperdengarkan beragam genre musik yang membuatnya menggantungkan cita-cita untuk menjadi musisi. Lalu ini pulakah yang membuat Kevin selalu membawa gitar, koleksi lagu, hingga handphone kesayangan. Di balik gue main sinetron ini, acting gitu segala macem, gue dari dulu tuh emang sebenarnya pertama kali masuk dunia acting seperti ini udah dijejelin musik dulu pertama kali. Udah dijejelin lagu yang kayak Michael Jackson gitu-gitu, yang dari kecil tuh sama bokap bokap sih yang pertama kali yang dijejelin lagu-lagu yang kayak Michael Jackson, terus sampai sekarang kayak ini Kiss, Led Zeppelin apa segala macam, gabung sih semua genre. Dangdut sih nggak dangdut ya, nggak. Cuman yang kayak rock ya nggak tahu sih, sampai sekarang tuh musik tuh pengantar hidup gue aja. Tapi dari kecil emang dari kelas 5 SD emang gue udah hobi banget sih kalau ngedrum ya. Emang suka banget ngedrum, lebih suka drum daripada gitar. Maksudnya kalau gitar tuh sebenarnya penghantar aja sih, gue nggak terlalu jago banget yang bisa main sampai ke bawah-bawah, kuncinya itu nggak bisa, yang bisa nyanyi bareng aja sama anak-anak di lokasi itu udah senang banget sih gue.
Kecintaan Kevin Julio terhadap dunia musik memang lebih dulu singgah di hatinya daripada dunia yang ia geluti sekarang ini. Tapi soal kepastian siapa yang bisa menjamin, meski dari kecil ia tak asing lagi dengan dunia musik, tapi karir tak menuntunnya ke arah ini. Lalu benarkah sebelum terjun ke dunia akting, Kevin kerap ditolak sejumlah label rekaman dari contoh lagu yang ia bawakan? Mungkinkah setelah kini namanya menjulang, Kevin ingin kembali menggapai impian di dunia musik? Akankah panggung akting yang telah membesarkan namanya akan ditinggalkan Kevin demi mengejar itu semua? Pahit-pahitnya yang maksudnya kayak label nolak apa segala macam, maksudnya kayak emang masih belum ada kesempatan mungkin menurut gue gitu loh. Tapi ya gue nggak akan berhenti sampai di sini aja gitu loh. Yang kalau emang ada kesempatan ya kenapa enggak, sekali lagi balik ke situ. Cuman gue nggak putus asa gitu ya. Emang kalau misalnya ada kesempatan gue bisa bermusik, bisa diterima, ya kenapa enggak, itu aja sih. Maksudnya gue udah nyobain semuanya gitu, kayak film puji Tuhan udah, sinetron kan puji Tuhan emang dari kecil udah, nge-host juga udah gitu. Tinggal emang yang musik aja sih belum, bermusik, nyanyi, sing belum ada kesempatan untuk tampil apa segala macam ya, mudah-mudahan. This love has taken its toll on me. She say goodbye too many times before. My heart is breaking on me. I have no choice, 'cause I won't say goodbye anymore. Pemirsa Seleb On Cam, thank you banget udah tadi udah mau ngobrol sama gue soal gadget, soal hobi gue, soal pengalaman gue selama ini, soal gue bermusik juga, soal gue main gitar, tadi nyanyi bareng. Thank you banget. Lalu bagaimana dengan perjuangan Nia dan Yati mencari nafkah lagi setelah resmi bercerai dari Farhad Abbas? Seperti apa pula kisah cinta Elo yang telah dibangunnya 1,5 tahun belakangan ini? Akankah ia segera mengikuti jejak Fachri Albar bersanding di pelaminan? Nantikan kisahnya sesaat lagi, hanya di Seleb On Cam.